Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yeni Nurdiana, guru SMK Negeri 2 Tuban. Nah, kali ini saya akan praktek kegiatan supervisi klinis dengan percakapan coaching. Nah, di dalam kegiatan ini ada 3 tahapan yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah ada tahap pra-observasi, tahap observasi di dalam kelas, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, di sini saya tidak sendirian ya, saya bersama rekan saya yaitu Bu Oktaviani. Bu Okta, boleh ya dikenalin sedikit terkait profilnya Bu Okta sebelum kita kegiatan supervisi ini. Baik, terima kasih Bu Yeni. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Widyastuti. Saya guru pengampu mapel produktif di jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran, megang kelas 10, dan mata pelajarannya adalah dasar-dasar pemasaran di kurikulum Merdeka. Seperti itu. Terima kasih ya Bu Okta sudah memperkenalkan diri. Nah, Bu Okta, kali ini Bu Okta sudah bersedia meluangkan waktu untuk kegiatan pra-observasi ya. Jadi apa sih sebetulnya kegiatan yang akan kita lakukan lebih detailnya? Jadi di dalam kegiatan supervisi akademik ini sebetulnya tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang nantinya akan Bu Okta lakukan. Nah, tapi sebelum kegiatan observasi kelas, ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi dulu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan di dalam pra-observasi ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang nantinya akan Bu Okta terapkan di kelas itu apa sih sebetulnya Bu tujuannya? Ini yang pertama, nanti Bu Yeni di kelas 10 semester genap ini kan ada 4 elemen, dan saya pegang elemen ke-8 dan 9. Yang ke-8 adalah tentang pelayanan penjualan yang nanti saya pakai untuk supervisi. Nah, di elemen ke-8 ini tujuan pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik ini dapat mengidentifikasi tentang pengertian pelayanan penjualan, kemudian bisa memahami tentang sinyal-sinyal pelanggan, kemudian sikap penjual dalam pelayanan, dan yang terakhir peserta didik bisa melakukan pelayanan purna jual. Seperti itu. Baik, jadi ada 4 ya Bu tujuan pembelajaran pada elemen pelayanan penjualan. Yang pertama adalah nanti peserta didik mampu mendefinisikan pengertian pelayanan penjualan. Kemudian yang kedua memahami sinyal-sinyal pelanggan. Yang ketiga adalah bagaimana cara menerapkan sikap dalam pelayanan, dan yang terakhir adalah pelayanan purna jual ya di dalam penerapan pelayanan purna jual. Nah, di dalam kegiatan tujuan pembelajaran ini pastikan ada area-area yang ingin dikembangkan oleh Bu Okta. Nah, apa saja sih area pengembangan di sini yang ingin dicapai oleh Bu Okta? Yang pertama adalah di sisi pengetahuan, dan yang kedua adalah keterampilan ya. Yang pertama itu nanti pada waktu pembelajaran pertemuan pertama kan ada sesi pertanyaan dan diskusi. Nah, itu nanti juga saya akan mungkin menggali kemampuan siswa supaya dia bisa melakukan observasi seperti itu. Terus untuk yang keterampilan Bu Yeni, nanti dari hasil observasi itu peserta didik menyimpulkannya dalam bentuk konten. Nah, itu bisa disajikan dalam bentuk konten, PowerPoint, sesuai dengan kemampuannya siswa. Nanti ditampilkan di depan kelas, seperti itu. Oke, jadi ada 2 ya area pengembangan yang hendak dicapai. Yang pertama adalah berkaitan dengan pengetahuan, itu adalah memberikan pertanyaan maupun diskusi ya yang nantinya akan dilanjutkan dengan kegiatan observasi ya di lokasi-lokasi yang ditetapkan. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan keterampilan, nanti akan dilakukan presentasi ya, dan presentasi itu dalam bentuk
pembuatan konten ya yang sudah dibuat sehingga nanti bisa disajikan di dalam kelas gitu ya. Baik. Nah, setelah itu pastinya di dalam mencapai pembelajaran ini kan ada strategi-strategi yang Bu Okta terapkan ya. Yang pertama mungkin saya pengen tahu di rancangan pembelajaran itu apa saja sih strateginya, metodenya, ataupun model yang diterapkan oleh Bu Okta di kelas? Yang pertama begini, saya akan menyampaikan tentang strategi pembelajarannya itu menggunakan strategi berdiferensiasi, yaitu nanti di dalam diskusi itu saya tidak meminta individu tapi membentuk kelompok. Nah, kelompok itu sesuai dengan kemampuan siswa atau bakat siswa. Misalnya dia pintar komunikasi, nanti bagian presentasinya. Kemudian ada siswa yang mungkin pintar editing, nanti bagian edit konten atau boleh selain konten dalam bentuk PowerPoint hasil projectnya seperti itu. Terus untuk model pembelajarannya itu pasti karena nanti menampilkan video pematik itu bisa menggali pertanyaan siswa atau pertanyaan siswa mungkin apa yang dia dapat dari setelah melihat video itu, kemudian nanti membentuk kelompok berarti dengan cara diskusi. Nah, terus setelah diskusi nanti ada observasi di mungkin salah satu unit usaha di sekolah, kebetulan kan jurusan punya teaching factory namanya Taniamat. Nah, bisa berkunjung atau melakukan observasi di sana. Nanti setelah observasi, peserta didik bisa menyajikan hasil observasinya dalam bentuk tadi konten ataupun PowerPoint seperti itu. Terus metode pembelajarannya itu menggunakan inquiry Bu Yeni. Nah, itu dengan cara mengaktifkan proses belajar siswa dengan membuat konten tentang pelayanan penjualan. Nah, ini di sekolah sendiri kan ternyata punya banyak, bukan hanya Taniamat, tapi juga punya butik, punya kafe. Nah, itu kan bisa memenuhi unit usaha, misalnya di kuliner bisa, minimarket bisa, fashion bisa. Jadi nanti kurang lebih bisa menambah pengetahuan siswa. Oh, ternyata di sekolah sendiri itu ada banyak. Mungkin mereka kurang referensi, boleh keluar untuk observasi, boleh. Itu tidak terbatas seperti itu. Oke, keren sekali ya Bu. Di dalam rancangan strategi, metode maupun modelnya pun cukup bervariatif ya. Sehingga saya rasa dengan apa yang dilakukan itu nanti akan menambah khasanah pengetahuan dan keterampilannya pasti yang sesuai dengan pengembangan yang Bu Okta tadi inginkan. Nah, di dalam kegiatan penerapan strategi itu pastikan ada media pembelajaran yang Bu Okta terapkan ya atau pakai. Kira-kira media pembelajarannya apa saja yang nantinya akan dipakai di dalam pembelajaran? Kalau yang pertama nanti saya menyajikan video itu tentang pelayanan penjualan. Nah, nanti mungkin videonya saya sendiri juga harus membuat konten sebelum saya meminta anak-anak untuk membuat konten. Itu saya mungkin bisa ambil video di Taniamat tentang pelayanan penjualan yang ada di sana, baik dari bentuknya pelayanan tertulis, lisan maupun perbuatan. Dan di sana sendiri juga kebetulan lokasinya ada di dalam sekolah, nanti anak-anak kan bisa melihat secara langsung dan juga ditambahkan dari video seperti itu. Terus saya tambahkan juga nanti Bu Yeni, video itu saya tampilkan di PPT untuk menambah saya menyampaikan materi yang lainnya seperti itu. Oke, jadi media yang digunakan bisa berupa video maupun PowerPoint ya Bu, yang tentunya akan disajikan di menggunakan apa? LCD proyektor. Oke, LCD proyektor. Bagus sekali sih Bu media pembelajarannya. Nah, kemudian kira-kira kapan waktu pelaksanaan dari pembelajaran yang sudah Bu Okta rencanakan ini? Insya Allah minggu depan itu hari Kamis jam ke-78 kebetulan saya ada jam di kelas industri yaitu kelas 10 Alfamart kelas. Nah, mungkin sesuai dan kontekstual juga dengan nanti konten yang saya buat karena ada di Teaching Factory Alfamart, nanti pembelajarannya saya sampaikan di Alfamart kelas seperti itu. Keren sekali nih Bu ya. Jadi saya mohon izin Bu Okta nanti di hari Kamis jam ke-7.08 ini saya
akan ikut observasi di dalam kelas Bu Okta, yaitu kebetulan di kelas 10 BD1 ya. Monggo, atau di Alfamart Class ya. Nah, ini saya sangat penasaran kira-kira seperti tadi yang Bu Okta ceritakan bahwa ini kelasnya tuh kelas industri Alfamart. Kebetulan kita belajarnya juga di UPJ yang biasanya berbasis teaching factory, factory-nya tuh Alfamart juga gitu ya. Jadi sangat-sangat linier gitu ya, sesuai. Nah, di dalam kegiatan observasi kelas nanti itu saya akan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam pembelajaran ya, yang mana nantinya ketika ada sesuatu hal yang baik pastinya juga bisa bermanfaat untuk saya. Ketika ada hal yang mungkin kurang nanti kita bisa evaluasi bersama gitu ya Bu Okta. Kemudian setelah kegiatan pra-observasi ini kan otomatis minggu depan saya ikut di dalam kelas. Setelah itu ada kegiatan juga yang namanya pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya ya di dalam kegiatan tersebut. Kemudian sebelum saya akhiri, saya ingin tahu Bu Okta, dari apa yang sudah kita lakukan percakapan hari ini, apa sih sebetulnya yang Bu Okta dapatkan dari kegiatan kita kali ini di dalam pra-observasi ini? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena dilibatkan di video pembelajarannya Bu Yeni. Kenapa seperti itu? Karena mungkin sebelumnya saya belum pernah membuat konten tentang pembelajaran. Oke. Dan di sini saya sebelum meminta anak-anak untuk membuat konten, berarti saya harus memberikan contoh terlebih dahulu tentang konten seperti itu. Jadi secara nggak langsung bisa memicu saya untuk lebih kreatif lagi dalam membuat konten seperti itu. Mungkin bisa konten, bisa media pembelajaran juga ya Bu. Iya betul. Nanti bisa dibantu Bu Yeni. Oke, siap. Jadi banyak ya yang didapatkan. Salah satunya adalah memotivasi Bu Okta untuk lebih kreatif lagi, apalagi untuk mempersiapkan media-media pembelajaran yang menarik tentunya sebelum kita meminta siswa untuk melakukan praktek seperti tadi yang sudah Bu Okta sebutkan, membuat video ataupun konten di dalam pelayanan penjualan. Oke, terima kasih Bu Okta sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan pra-observasi. Insya Allah kita ketemu lagi hari Kamis depan ya di kelas 10 BD1. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Okta sekali lagi ya. Terima kasih sama-sama Bu Yeni. Ini salah satu contoh bentuk pelayanan perbuatan Bu Yeni dengan mengepalkan tangan di depan dada. Oh gitu ya. Oke. Jadi nanti saya akan lebih penasaran lagi Bu Okta. Jadi katanya Bu Okta kalau begini nih salah satu pelayanan sikap ya, sikap yang baik di dalam pelayanan. Nah, kita akan melihat lebih dalam lagi pada saat nanti observasi di kelas. Nah, mungkin sekian dari saya berkaitan dengan pra-observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Fakas. Semangat belajar dan berkarya. Terima kasih semangatnya. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk antusiasnya hari ini kelas 10 Bisnis Digital 1. Ketemu lagi hari Kamis karena sebelumnya kita terjeda dengan kegiatan P5. Nah, untuk itu saya ingin melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya. Kita bahas sedikit tentang bentuk pelayanan. Ada yang masih ingat ada berapa bentuk pelayanan? Silakan angkat tangan. Ada berapa? Ada 3. Apa aja? Bisa angkat tangan? Salah satu? Ya, siapa namanya? Ya, ada apa saja Mbak bentuk pelayanan? Silakan. Pertama ada pelayanan secara tertulis, terus ada pelayanan lisan dan pelayanan ucapan. Oke, yang lain? Ada yang mau menambahkan?
Gak ada. Nomor absen 1 ya Mbak. Oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Nihil. Oke, terima kasih. Saya ingin mengulas lagi tentang bentuk pelayanan. Ada 3 seperti yang sudah disampaikan oleh Adilia. Ada 3 yaitu pelayanan lisan, tulisan, dan perbuatan. Kemudian pada waktu itu saya sudah menyampaikan bahwa pelayanan lisan dengan pelayanan perbuatan itu kurang lebih ada atau saling berhubungan. Yang mana pelayanan lisan adalah kita sampaikan dengan lisan atau suara, sedangkan perbuatan menggunakan gerak anggota tubuh. Jadi kombinasi antara gerak anggota tubuh dengan lisan atau ucapan atau bahasa seperti itu. Terus untuk yang pelayanan tulisan itu pelayanan dalam bentuk tulisan, yang mana tulisan itu secara nggak langsung bisa memberitahu orang, memberitahu konsumen, atau memberitahu kepada nasabah informasi yang akan disampaikan oleh mungkin sebuah instansi, lembaga, organisasi, atau badan usaha. Nah, ini saya juga ada sebuah video tentang bentuk pelayanan yang ada di Taniamat. Taniamat itu kan UPJ-nya SMKN 2 Tuban. Dan dia juga sebagai sarana praktik jurusannya kita bisnis daring dan pemasaran. Apakah kalian pernah berkunjung ke sana? Pernah. Ada yang sama sekali sampai sekarang belum berkunjung ke Taniamat? Oh, enggak ada. Sudah pernah ke sana semua ya? Kalian masih ingat bentuk pelayanan apa saja yang ada di Taniamat? Apa? Mungkin sama dengan video yang mau saya sampaikan. Apa Mbak? Yang pernah kamu terima pelayanan dari Taniamat? Pelayanan transaksi. Itu kira-kira masuk lisan, tulisan, atau perbuatan ya transaksi itu? Perbuatan. Tulisan enggak? Bukti transaksinya itu tulisan atau perbuatan atau lisan? Tulisan. Berarti termasuk tiga-tiganya ya pada proses transaksi. Tulisan, mengucapkan silakan ini saja, mungkin barang promonya bisa juga ditawarkan. Kemudian mengambil belanjaannya konsumen untuk di-input. Setelah di-input, selesai kan muncul bukti transaksi. Bukti transaksi itu tertulis, berarti pelayanan secara tulisan seperti itu. Nah, anak-anak ini ada salah satu video. Tadi saya sempatkan waktu untuk membuat video tentang bentuk pelayanan yang ada di Taniamat. Mungkin kalian pernah berkunjung, tapi mungkin ya kurang sedetail itu informasi apa saja yang bisa diperoleh dari Taniamat. Nah, ini saya akan tayangkan salah satu video, bisa disimak di depan. Nah,
sekarang kalian kan sudah melihat video yang ada di Taniamat. Kalian juga sudah berkunjung. Mungkin dari video dan kunjungannya kalian ada mungkin pelayanan yang tidak sama waktu kalian terima dengan yang saya terima. Ada. Apakah itu? Ya, apa? Kan di video kan Bu Okta disambut, disapa. Lah, sedangkan saya dan teman-teman setiap berkunjung itu jarang disambut dan disapa. Jarang disambut dan disapa. Ada lagi yang lain? Ayo silakan. Sudah, hanya itu. Ayo silakan. Tidak diberi keranjang. Sudah? Ada lagi? Yang lain? Berarti waktu diucapkan terima kasih pernah ya, lisan, secara lisan. Terus ada pelayanan tulisan dari label produk, kemudian struktur organisasi dan SOP pegawai Taniamat, semuanya bisa memberi informasi ke kalian ya secara tulisan. Nah, mungkin secara lisan dan perbuatan kurang. Ya, mungkin itu bisa nanti disampaikan ke pihak Taniamat sebagai evaluasi. Ya, itu kan hanya pembelajaran saja. Berarti mungkin nanti kalau kalian ada piket di sana, kalian pernah merasakan, Bu saya nggak disapa, Bu saya nggak disambut, Bu saya nggak dikasih keranjang. Berarti nanti kalian kalau praktek di sana harus memperbaiki pelayanan yang sebelumnya. Siap? Siap. Nah, sekarang terus saya mau ulas lagi materi yang sebelumnya. Termasuk nanti sebelumnya kan kalian mau mengadakan observasi di tempat usaha, ya kan? Ini saya sampaikan dulu sedikit. Nah, ini ada contoh bentuk pelayanan di dua bidang usaha yang berbeda. Satunya minimarket. Kalau mau gambar yang sebelah kiri ini apa ya? Di mana kira-kira? Hotel atau tempat makan atau restoran? Kalau hotel mungkin lobbynya nggak seperti ini, kursinya nggak banyak, ya kan? Ini bisa jadi di restoran. Seragamnya antara di restoran dengan di minimarket sama atau berbeda? Perbedaan itu juga menjadi apa ya namanya kayak standar operasional prosedur setiap unit usaha. Minimarket dengan restoran itu berbeda. Begitupun nanti kalian sendiri mungkin di sekitar tempat atau dekat sekolah, dekat rumah tempat tinggalnya kalian menemukan seragamnya di mungkin sama-sama minimarket kok berbeda. Yang satu harus berhijab, yang satu kok nggak boleh berhijab. Kembali lagi, setiap badan usaha memiliki standar operasional prosedur sendiri. Begitupun cara mereka menyambut. Ini kan tanpa membuka pintu. Ya, kalau ada konsumen datang langsung salamnya seperti ini. Nah, ini bisa disebut antara pelayanan lisan juga masuk, pelayanan perbuatan juga masuk. Karena pelayanan perbuatan nggak mungkin kita hanya menggunakan gerak tubuh saja, tapi juga dilengkapi dengan bahasa. Mengucapkan selamat datang sambil tangannya seperti ini. Kalau di Alfamart bagaimana salamnya? Tangannya ke depan, dilipat ke depan, terus kalimatnya bagaimana? Selamat datang di Alfamart. Udah hafal semuanya ya? Ya, tepuk tangan buat Alfa Class. Terus lanjut gambar kedua nih. Setelah masuk di dalam area penjualan di Alfamart, nah dilayani. Silakan mungkin produk terbaru dari Alfamart atau produk promo, ya berarti lisan. Terus yang kedua ini gambarnya tetap di tempat makan toh. Kalau di tempat makan, kamu ketika datang nggak langsung pesan, tapi kamu dipersilakan duduk terlebih dahulu, nanti waiters atau pelayannya mengunjungi mejanya kalian untuk memberikan pelayanan. Mau pesan apa saja, misalnya seperti itu, ya. Pernah kalian yang seperti gambar kedua ini pesan dulu atau duduk dulu biasanya kalau di daerah sini? Pesan dulu, berarti kan nggak disamperin. Ya, beda ya berarti sama contoh gambarnya. Nah, terus yang ketiga ini sudah selesai ya, yang dari toko atau dari minimarket. Setelah selesai transaksi diucapkan terima kasih. Nah, yang berikutnya kalau sudah pesan makanannya diantar ke meja sesuai dengan nomor pesanan seperti itu.
Nah, ini adalah contoh masing-masing pelayanan pra itu sebelum transaksi penjualan, pasca berarti setelah terjadinya transaksi penjualan. Pengertian pelayanan, pelayanan prima dan pelayanan purna jual. Terus dilanjut, ini bentuknya lisan, tulisan, dan perbuatan. Nah, ini yang lisan, tulisan, termasuk mungkin di kelasmu ini ada ya bentuk pelayanan tulisan. Bisa menyebutkan contohnya yang ada di kelasmu? Ada apa enggak di kelasmu ini? Nah, coba dari tadi kan deret sana sama sana yang jawab, deretan ke sini sama sini belum ada yang jawab sama sekali. Yang bisa menemukan contoh atau bentuk pelayanan tulisan yang ada di kelasmu, silakan. Visi misi sekolah, ada lagi? Deretan sini kanteng, ayo silakan. Administrasi kelas. Nah, selain itu apa lagi? Nih, ada surat pemberitahuan juga termasuk pelayanan tulisan. Kemudian ini, protokol kesehatan waktu masa pandemi. Terus itu ada namanya kartu inventaris. Kartu inventaris itu data barang yang ada di kelasnya kalian. Terus itu apa? Struktur organisasi kelas. Yang di belakang kalian apa itu? Apa itu? Tumbuhkan budaya malu. Jadi bentuk tulisan apapun yang bisa dibaca dan memberikan informasi itu merupakan bentuk layanan secara tertulis. Oke. Saya lanjut. Nah, ini kalau di area penjualan ada ini. Label harga termasuk dari salah satu contoh pelayanan tulisan. Terus gambar yang kedua, kalian pernah lihat di area penjualan wobbler untuk mungkin produk terbaru atau produk promo. Labelnya berbeda ya kan? Kalau ini langsung seperti ini, di Alfa mungkin kuning atau di Teva warnanya putih. Terus ini biasanya ditempelkan pada raknya supaya menarik perhatian si pembeli. Pernah menjumpai hal seperti ini? Nah, ini biasanya digunakan untuk produk promo dan produk terbaru seperti itu. Terus lagi yang termasuk tadi contohnya ada bukti pembelian berupa nota, itu juga termasuk bentuk layanan berupa tulisan. Nah, brosur atau katalog. Nah, katalog itu biasanya kalau nggak ditempel juga pakai alat namanya akrilik. Pernah menjumpai ini? Nah, akrilik ini ada berbagai macam ukuran, ada A4, folio, dan sebagainya, seperti ukuran kertas. Ini yang layanan dengan perbuatan, membukakan pintu, disambung dengan ucapan terima kasih, silakan datang kembali. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Dari 3 bentuk pelayanan yang saya sampaikan, mungkin yang kalian sendiri ada pengalaman berkunjung di salah satu tempat usaha, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya mau melanjutkan untuk kalian. Saya kasih tugas. Tugasnya adalah yang pertama kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Ya, anggota kelompoknya kurang lebih ada 5. Kalian bisa membagi berdasarkan gini. Tugasnya yang pertama adalah dari apa yang saya sampaikan kalian nanti membuat resume atau rangkuman, ya. Terus kalau sudah dari hasil rangkuman itu dibuat konten atau PowerPoint, ya. Setelah dibuat konten dipresentasikan. Berarti ada 3 tahapan. Yang pertama buat resume, membuat PPT atau konten, dan yang terakhir adalah mempresentasikan hasil diskusinya kalian. Tentang apa kira-kira? Bentuk pelayanan. Di mana? Kalau di sekolah kalian mau survei di sekolah ada banyak. Di sekolah kan punya banyak UPJ. Kalau di utara mulai dari punyanya pemasaran ada Taniamat. Kemudian di jurusan busana ada Butik Sri Datu.
di jurusan Tata Boga punya kafe namanya Kawah Condro Dimuko, tahu? Yang di atasnya Tania Mart. Nah, itu masing-masing kan berbeda tau jenisnya. Kalau kalian mau berkunjung ke sekolah boleh, mau di luar sekolah boleh. Kalau di luar sekolah mungkin lebih banyak ya jenis usahanya, mungkin tempat makannya. Mungkin ada yang suka ke jenis makanannya pedas atau Korea atau mungkin makanan apa? Pedas-pedas kayak seblak dan sebagainya seperti itu, mungkin di luar lebih banyak. Untuk observasi lokasinya saya bebaskan, yang penting tadi tugasnya itu kelompok dengan pembagian 3 tahapan seperti itu. Nah, untuk anggota kelompoknya ini kalian bisa membagi sendiri ya. Satu kelompok anggotanya hanya 5. Udah sampai sini ada yang tanyakan berkaitan dengan tugas observasi? Ada. Bisa dimulai dengan membentuk anggota kelompok dulu. Kemudian langsung kalian bentuk kelompok, satu kelompok anggotanya ada 5. Silakan. Selanjutnya saya mau memberikan ice breaking terlebih dahulu kepada kalian. Ice breakingnya adalah permainan untuk melihat mengamati seberapa kalian fokus. Nah, itu dengan cara seperti ini. Misalnya saya nanti akan mengajukan jari telunjuk. Itu kalau saya jarinya 1, kalian mengatakan aku. Kalau 2 jari berarti kalian mengatakan kamu. 3 jari berarti kalian mengatakan kami. Masih ingat? Masih. Kalau jari 1 apa? Aku. Jari 2? Kamu. Jari 3? Kami. Siap? Siap. Kita coba dulu ya. Ya. Fokus ya. Nanti mungkin saya minta bantuan untuk kalian melihat 1 atau 2 anak di depannya. 1, 2, 3. Kamu, aku, kamu, kami. Kamu, aku, kamu, kami, aku, kamu, kami, kamu. Ini salah juga. Ini sama ini. Iya, tadi kamu diam aja ya kan. Ayo silakan maju. Ayo. Aku, kami, aku, kamu, kami, aku. Ya, Del, silakan. Dela, kamu kelompok apa? Kelompok apa, Del? Apa kelompok apa? Apa? Iya. Samudra. Oke, kelompok Samudra bersiap untuk presentasi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Lydia dari absen 6. Perkenalkan, saya Nana Farida dari absen 21. Perkenalkan, nama saya Nur Karimah dari absen 25. Perkenalkan, nama saya Nia Agustina Romawati dari absen 23. Perkenalkan, nama saya Adila Amelia, nomor absen 1. Di sini kelompok kami akan memberikan hasil observasi yang ada di samudra. Yang pertama yaitu layanan yang secara lisan. Sebagai contoh gambar di atas, contoh layanan lisan yang ada di samudra yaitu menyapa pelanggan dengan mengucapkan selamat datang dan memberikan ucapan terima kasih ketika pelanggan sudah berbelanja di samudra. 2. Pelayanan secara perbuatan.
Contoh pelayanan perbuatan yaitu 1. Mengambilkan keranjang atau troli untuk pembeli, 2. Mengambilkan barang untuk pembeli yang kesusahan saat mengambil barang. Melayani transaksi. Lanjut. Dan mengemaskan barang untuk pembeli. Lanjut, Bu. Lanjut. Yang ketiga, pelayanan secara tulisan. Contohnya yaitu informasi harga produk. Lanjut. Informasi promo pada produk. Selanjutnya saya akan menyebutkan layanan secara tertulis yaitu informasi tulisan seperti gambar di atas yaitu informasi letak dan pengelompokan barang, dan tujuannya ini yaitu untuk memudahkan pembeli untuk mencari produk yang mereka cari. Selanjutnya yang terakhir ada informasi letak transaksi yang benar seperti semisal pembeli membawa keranjang yang kecil dan itu ada tempat untuk membayar di kasir tersendiri. Terus ada lagi pembeli yang membawa troli untuk membayar di tempat tersendiri. Sekian dari kelompok kami, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Saya mau bertanya, saya dari kelompok Bravo. Nama saya Vika Putri Mailena dari absen 16. Selain mengucapkan selamat datang, apalagi yang termasuk layanan lisan yang ada di dalam samudra? Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Saya mengulangi pertanyaannya dulu. Selain mengucapkan selamat datang, apa yang termasuk pelayanan lisan yang ada di samudra? Baik, pelayanan lisan yang ada di samudra itu pastinya banyak. Nah, tadi yang kita sebutkan cuma beberapa, yaitu selamat datang, terus mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada pelanggan yang baru datang. Terus seperti kayak habis transaksi, nah itu kasir pasti mengucapkan terima kasih sudah berkunjung, selamat datang kembali, seperti itu. Cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Alfamart ingin mengobservasi hasil observasi yang telah kami lakukan di Alfamart, dan kami akan menyampaikan beberapa contoh pelayanan untuk pelanggan. Saya Vika Agustin, nomor absen 32, dan tentang pelayanan tulisan akan disampaikan oleh teman saya. Saya Sabrina Ainur Nazara, nomor absen 27. Jadi, bentuk pelayanan tulisan yang ada di Alfamart adalah label produk di Alfamart. Selain itu juga poster produk promosi. Selanjutnya, saya Yulianita Sari dari nomor absen 34. Saya akan menyampaikan pelayanan lisan. Contoh pelayanan lisan di Alfamart yaitu penawaran produk diskon, Saya Vika Okti Romadoni dari absen 15. Saya akan menyampaikan pelayanan perbuatan. Pelayanan dengan perbuatan melakukan pelayanan berupa menawarkan keranjang belanja dan melayani pembayaran. Cukup sekian itu presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Saya Esa Kamelia dari nomor absen 3 dan dari kelompok sebelah. Dari pelayanan perbuatan yaitu transaksi berarti ada bukti pembayaran. Nah, itu termasuk pelayanan apa? Terima kasih.
Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok sebelah. Tentu saja jika kita melakukan transaksi, tentu saja kita akan mendapatkan nota. Dan nota termasuk dalam golongan pelayanan tertulis. Apakah sudah jelas? Sudah. Kalau begitu, jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami mohon minta maaf. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Natasha dari absen 19. Perkenalkan, nama saya Septia Rahmadita dari absen 28. Perkenalkan, nama saya Himawinda Safira dari absen 18. Perkenalkan, nama saya Najwa Al-Maulidia dari absen 22. Perkenalkan, nama saya Aisyah Kamelia dari absen 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bentuk pelayanan penjualan di sebelah salah cabang Tuban. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Najwa Al-Maulidia. Baik, pelayanan tulisan yang ada di sebelah salah yaitu daftar menu sebelah yang dijual lengkap dengan harga dan level kepedasannya. Lalu ada arahan untuk parkir, serta bila tidak puas bisa ditukarkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Hima. Pelayanan lisan menanyakan pemesanan pembeli dan menawarkan berbagai macam topping yang beragam. Pelayanan perbuatan, contohnya rutin melakukan pembersihan, bisa DO maksimal 5 km, mencatat pesanan pelanggan. Selanjutnya, pelayanan perbuatan ada mengantar pesanan ke tempat pemesan dan membungkus rapi pesanan. Terima kasih, itu hasil presentasi kami. Ada yang ditanyakan? Saya Adila Amelia dari absen 1. Saya akan bertanya tentang pelayanan pasca penjualan. Tadi kan penjelasannya bahwa jika tidak puas bisa ditukarkan. Nah, jika telah menukarkan itu, apakah ada pelayanan jika menukarkan bayar lagi apa tidak? Saya akan menjawab pertanyaan dari Adila Amelia. Dari garansi itu, jika ada yang tidak puas bisa ditukarkan, itu tidak perlu membayar lagi. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada kelompok yang hari ini sudah melakukan presentasi. Tadi hasil kontennya juga sangat menarik ya, ternyata membuat konten itu beragam. Nah, terus karena waktunya sudah mendekati jam pulang, kita bisa melakukan presentasi kelompok berikutnya di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini saya rasa sudah cukup. Terus saya mau minta ini dong, satu aja atau mungkin beberapa apa yang kalian dapatkan dari hasil pembelajaran hari ini. Silakan, siapa tadi yang belum bertanya mungkin bisa menjawab pengalaman apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini. Silakan. Ada lagi? Boleh. Kalian tadi melihat kan tampilan kontennya teman-teman? Ada yang berupa PowerPoint, ada yang berupa video, dan yang terakhir konten karosel. 3 bentuk masing-masing itu kan berbeda ya. Jadi apa kira-kira dari tampilan teman-temanmu yang di depan yang kamu bisa pelajari hari ini? Menurut saya pelajaran yang dapat diambil hari ini adalah jika kita ingin presentasi, kita bukan hanya bisa menggunakan PowerPoint, tapi kita juga bisa menggunakan video maupun TikTok karusel. Mungkin itu sedikit refleksi dari saya, mungkin ada teman yang ingin menambahkan. Pembelajaran hari ini sangat seru, Bu, karena ada ice breaking-nya, jadi tidak tegang. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Oke, terima kasih untuk refleksi yang sudah disampaikan oleh Vika dan juga Nana. Mungkin yang lain nanti bisa memberanikan diri lagi untuk menyampaikan pendapat maupun refleksi kalian ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini, kita lanjut di pertemuan berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Okta. Ya, selamat siang Bu Yeni. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh iya Bu Okta, menyambung dari kegiatan observasi yang kemarin sudah kita lakukan ya di kelas. Itu saya ingin merefleksi sedikit terkait apa yang sudah dilakukan Bu Okta kemarin. Nah, dari pembelajaran yang Bu Okta lakukan itu, nah kira-kira hal apa sih yang menjadi kelebihan Bu Okta sehingga Bu Okta merasa oh iya pembelajaran kali ini tuh sesuai dengan apa yang Bu Okta rencanakan kemarin. Itu kelebihan dari saya ya Bu ya. Kalau kelebihan kok saya merasa lebih, tapi kalah ini Bu. Yang pertama saya ngasih contoh konten ke anak-anak. Nah, untuk konten sendiri itu kan sebenarnya banyak jenisnya atau banyak macamnya. Nah, kebetulan kemarin yang saya kasih kan video. Untuk video sendiri mungkin selama ini tuh tidak menggunakan suara asli. Oh gitu. Nah, kebanyakan kan dari video menggunakan background atau suara latar. Nah, lebih baik menggunakan suara asli. Kalaupun nggak menggunakan suara asli, di video itu digunakan translate atau terjemahan. Seperti itu. Terus ada lagi yang kemarin itu saya sampaikan contoh kontennya tidak berupa video, bisa juga berupa konten carousel. Dan dari konten carousel atau mereka ada yang membuat PowerPoint itu nanti kan bisa untuk penyimpanannya bisa berupa video, PDF, gambar. Nah, dari gambar itu juga bisa ke format untuk di sosial medianya jadi konten carousel. Nah, untuk konten carousel sendiri kalau memang diposting di sosial media TikTok dengan sosial media Instagram kan berbeda. Iya. Kalau di sosial media TikTok itu mayoritas foto ya. Tapi kalau di Instagram kan bisa berupa banyak video. Nah, itu. Jadi itu ya Bu, kelebihan yang Bu Okta miliki ketika melakukan pembelajaran kemarin. Nah, oke. Jadi dari kelebihan-kelebihan itu kira-kira hal apa lagi yang mungkin Bu Okta miliki selain yang Bu Okta sebutkan tadi yang mendukung pembelajarannya? Apa ya Bu ya? Kalau saya sih nggak merasa kurang karena gini, untuk membuat konten sendiri itu perkembangannya sangat cepat Bu. Iya. Nah, terus ada juga anak-anakku nggak FYP, gimana caranya kayak FYP. Nah, untuk mengacu ke FYP kan tergantung kalkulatornya setiap sosial media sendiri. Untuk TikTok mungkin mudah dari segi viewers. Nah, caranya gimana? Salah satunya dengan hashtag. Kalau di Instagram salah satunya dengan background atau latar belakang musik yang sedang trending. Tapi trending antara mungkin di sosial media ini dengan saya kan berbeda. Nah, kalau saya untuk mungkin musiknya karena mungkin mengikuti di beranda saya lagi ini Asia, ya mungkin musik-musiknya ada hubungannya dengan Asia. Mungkin Bu Yeni suka Inggris atau berbahasa Inggris, konten atau lagunya yang berhubungan dengan itu nanti bisa membantu konten kita FYP. Keren banget ya Bu ya. Jadi kelebihan ini bisa ditularkan ya tapi ke murid-murid. murid-murid. Nggak bisa hari ini saya sampaikan seperti itu, nanti kedepannya nggak bisa Bu seperti itu lagi. Perkembangan FYP sangat cepat ya. Iya, nggak ini banget, nggak bisa saklek gitu, nggak bisa. Oke. Jadi memang itu kelebihan yang mungkin bisa ditularkan ke anak-anak ya. Kemudian dari apa yang sudah Bu Okta lakukan kemarin itu apakah yang menjadi mungkin Bu Okta merasa ini kekurangan saya atau kelemahan saya itu gimana?
Kalau kelemahan saya tuh gini, kemarin ada hambatan dari apa itu media pembelajarannya. Nah, di laptop itu sendiri nggak support sehingga ditaruh di mana itu PPT juga nggak bisa. PPT. Nah, terus lagi saya kan ngambil video itu di Teva, Bu. Mohon maaf sekali, bukannya apa ya, buat masukan aja. Di Teva itu kan terbatas. Contoh yang mau saya sampaikan ke anak-anak kan bentuk pelayanan tulisan, itu yang paling gampang bagi saya. Tapi ternyata yang saya temukan di Teva itu kan hanya ada sedikit, Bu, menurut saya kurang gitu. Sedikitnya itu hanya ada contohnya kayak label harga, struktur organisasi, terus apa brosur aja hanya ada satu dan itu lama, produknya nggak ada gitu, jadi anak-anak mungkin kesulitan. Nah, contoh lain misalnya ada tulisan gudang, toilet, musola, buka, masuk toko atau jam operasional atau arah panah, itu juga termasuk bentuk pelayanan tulisan. Nah, di Teva itu nggak ada, sehingga saya yang sampaikan di anak-anak itu kan nggak ada, tapi saya sampaikan secara lisan. Nah, anak-anak kan lebih mudah mengingat gambar atau video ya, Bu ya. Jadi contoh mereka membuat konten ya sebatas label harga, brosur, sama informasi yang ada mungkin di lantai 1 Rena ada ini, di lantai 2 ya. Sebenarnya bentuk tulisan toilet, jam operasional itu semuanya hampir semuanya nggak ada, Bu. Itu yang saya cari, kok gini aja. Terus saya balik lagi, videoku tuh gimana? Oh ya bener. Nah di situ loh, Bu. Iya ya, oh berarti kan ada perbedaan itu. Kalau di Teva kan mungkin nggak bisa saya jadikan acuan karena tadi bentuk pelayanannya hanya sedikit. Nah di luar kalau ada lebih banyak tapi anak-anak nggak ditampilkan atau dia mungkin nggak ambil fotonya gitu. Baik, ya. Jadi itu tadi ya Bu, kelemahan-kelemahan yang mungkin ada di Bu Okta ya ketika menyampaikan di dalam pembelajaran itu tadi lah. Terus kira-kira Bu Okta dari apa yang menjadi kelemahan dan kelebihannya Bu Okta tadi, pasti kan ada keinginan Bu Okta untuk saya pengen kedepannya saya pengen lebih baik lagi. Nah, kira-kira ada nggak tindak lanjut yang lebih lagi akan dilakukan Bu Okta untuk membuat pembelajaran itu lebih menarik, lebih menyenangkan semacam itu. Baik. Tadi itu adalah kelebihan dan kelemahan yang sudah Bu Okta sampaikan ya. Nah, kira-kira dari kelebihan dan kelemahan ini kan pasti ada keinginan untuk supaya lebih lagi ya menjadi pembelajaran yang lebih menarik, menyenangkan dan sesuai lah dengan harapan ataupun area pengembangan yang kemarin sudah diinginkan oleh Bu Okta. Kira-kira apa tuh tindak lanjutnya? Kalau melihat dari yang hasil kontennya kemarin, saya sendiri juga kurang puas karena bentuk pelayanannya tuh hanya sedikit. Mungkin untuk kedepannya saya bisa mendampingi mereka untuk observasi yang tugas kelompok itu, karena mungkin di sana juga lebih banyak contoh bentuk pelayanan, lebih lengkap juga Bu Yeni. Jadi di luar mendampingi observasi di luar. Nah terus nanti kalau sudah mereka bisa membuat atau mencontoh lah bentuk pelayanan yang ada di berbagai unit usaha itu untuk diterapkan di sekolah. Nah, jadi membuat bentuk pelayanan tulisan, terus mereka nanti bisa membuat itu dan diterapkan di Teva, sehingga bisa jadi contoh saya lagi untuk kedepannya. Berarti Neng Teva sudah lebih lengkap lagi dibanding sebelumnya. Boleh biar dibuatkan. Boleh banget ya. Jadi itu juga cukup bagus ya masukannya. Jadi mungkin bisa menjadi perbaikan di Teva sendiri ya di UPJ Pemasaran untuk supaya menjadi apa ya istilahnya role model atau contoh lah untuk pembelajaran anak-anak. Selain mendampingi ya anak-anak mengobservasi toko-toko ataupun supermarket yang lebih baik dibanding di toko sekolah, kira-kira ada lagi nggak tindak lanjutnya? Selain itu apa?
Itu selain membuat juga nggak hanya membuat, mungkin kayak brosur itu beneran berkala dilakukan. Begitu. Mungkin ya bulan ini Februari ada 2 event, Imlek sama Valentine. Nah, kita buatlah usaha misalnya produk Mas ini promo 14% di tanggal 14, terus Imlek ini tahun keberapa, nah disesuaikan dengan itu, mungkin seperti itu Bu. Bukan hanya dibuat tapi beneran dilakukan dan berkala mengikuti event yang sedang berjalan. Atau kalau bulan ini nggak bisa, bulan depan Ramadan atau bulan depannya lagi Lebaran, seperti itu. Kan selalu ada event itu. Nah, itu mungkin yang bisa jadi perbaikan atau pengembangan saya lagi. Idenya bagus banget nih Bu. Jadi harapannya Bu Okta ini selain mendampingi juga membuat promosi label. Nah ini untuk siapa? Maksudnya untuk muridnya membuat label secara berkala atau bagaimana itu? Lebih baik murid Bu, terutama kelas ya ini kan mapelnya dari kelas 10. Kelas 10 boleh, kelas 11 juga bisa, sebelum mereka magang kan tahu. Nah, jadi mungkin nanti kalau magang mereka di lapangan disuruh membuat brosur temanya ini sudah nggak asing gitu loh Bu. Nah, sudah tahu oh kalau tema ini bagaimana mungkin warna atau apa dan sebagainya, jadi mengikuti. Idenya keren Bu. Kayaknya ini ya, saya penasaran ketika Bu Okta akan menerapkan betul-betul ya tindak lanjut ini di kelas Bu Okta yang kedepannya ya setelah ini. Kemudian dari rencana tindak lanjut ini kan kemarin juga ada ide atau area pengembangan yang dibuat. Kemarin area pengembangan yang direncanakan itu apa Bu? Pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya sendiri anak-anak ada salah satu anak yang menurut saya dia itu presentasinya menirukan banget apa yang saya ucapkan Bu. Gitu. Jadi saya saklek dan persis banget sama apa yang saya sampaikan gitu. Kalau presentasi kan memang kayak gini, bukannya nggak mau sama persis dengan apa pengertian yang saya sampaikan, setidaknya kamu tahu misalnya kayak pengertian pelayanan tuh apa sih, bentuk pelayanan tuh kayak gimana, dan itu dia menyampaikan sama persis dengan kata atau kalimat yang saya sampaikan. Kayak gini ya, oh berarti kayak gini ya yang disampaikan mulai gitu. Tapi untuk yang keterampilan itu mereka membuat kontennya bagus, tapi kayak gini Bu, kayak saya kontennya kan diupload di sosial media. Untuk mencapai mungkin nggak harus FYP lah, mungkin dari sisi penontonnya banyak atau yang menyukai banyak, anak-anak itu belum menyampaikan hashtagnya itu tadi. Nanti bisa disampaikan juga ke depannya. Jadi nanti kalau membuat konten atau diupload di sosial media manapun, lebih baik atau lebih bagusnya memicu itu tadi ditambahkan hashtag atau caption lagu dan sebagainya. Jadi itu mendukung ya Bu ya untuk nah, jadi bukan hanya konten dikumpulkan selesai, enggak. Nah, jadi kontennya yang pertama mungkin latihan penontonnya ya sedikit, ke depannya kalau bisa lebih banyak. Supaya itu kan mempengaruhi profilnya mereka juga. Nanti bisa profilnya banyak dikunjungi, lama-lama banyak followersnya. Nah, kalau lama-lama banyak followersnya Bu, nanti bisa menerima lah endorse dan sebagainya kayak gitu, karena untuk endorse kan ada minimal followers. Nah, itu sendiri juga yang sedang saya lakukan di sosial media saya gitu. Keren nih Bu, jadi apa ya, memicu gitu ya anak-anak untuk melakukan kegiatan yang lebih positif lagi. Nah kemudian dari area pengembangannya tadi kan pengennya Bu Okta semacam membuat apa konten-konten yang lebih menarik kayak gitu. Nah tujuan yang ingin dicapai sebetulnya apa Bu? Kemarin itu pengen mereka belajar komunikasi, bukan hanya lisan, tulisan. Kalau tulisan kan di buku itu gimana ya Bu ya? Ya bagus, banyak. Tapi kalau di konten yang melihat kan bukan hanya dia, tapi banyak orang gitu. Lebih pengen mereka itu menyampaikan ke banyak orang gitu loh Bu. Apa itu namanya? Jadi lebih luas gitu ya. ya. Yang tahu itu nggak hanya dia dan teman sekelasnya gitu loh. Kalau bisa itu semuanya, mungkin teman waktu SMP atau apa, tahu dari sosial media dia. Secara nggak langsung kayak ngasih edukasi gitu loh Bu.
ke yang lain. Oke, teman-temannya ya. Baik. Nah, dari tujuan yang ingin dicapai itu tadi kan pasti ada ya ukuran keberhasilan yang mungkin Bu Okta patok ya. Misalkan, wah ini berhasil, apa yang saya terapkan di kelas ini sudah berhasil. Nah, itu apa ukuran keberhasilannya? Kemarin kan pakai presentasi sama konten itu. Kalau presentasi mungkin belum semuanya karena kelas 10 ya Bu ya. Iya. Terus gini, kadang di kelas ada yang temannya presentasi bagus, itu kayak diketawain, ngomongnya kok gini banget, ngomongnya kok formal banget gitu. Itu yang mungkin bisa saya kedepannya perbaiki lagi. Kalau ada temennya presentasi, lebih baik diperhatikan. Mungkin caranya saya memperhatikan, mewajibkan setiap kelompok untuk bertanya. Nah, nanti yang bertanya bisa dapat poin. Oke. Jadi itu ya, ukuran keberhasilannya dia lebih apa ya? Banyak bertanya, kemudian menyampaikan hal-hal Aktif. lebih aktif ya. Dipancing dengan cara ngasih poin. Menarik sekali. Kemudian apa yang menjadi pendukung dari apa ya, ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Okta ini nantinya, yang menjadi pendukung? Karena tadi saya ingin mendampingi mereka beneran di lapangan, mungkin kurang izinnya Bu, karena kan di setiap unit usaha kalau sedikit ya nggak masalah, tapi kalau banyak itu kan pasti butuh izin karena mempengaruhi kan kondisi atau kunjungan di toko tersebut, takutnya mengganggu aktivitas. Jadi dukungannya berupa apa? Izin ya. Dari pihak sekolah dulu dibawa ke unit usaha atau industri itu tadi. Oke. Nah, jadi dari pendukungnya itu dari dua belah pihak ya, entah itu dari sekolah maupun dari pihak usaha, pemilik usaha begitu. Nah, kira-kira Bu Okta di dalam tindak lanjut atau area pengembangan ini kapan waktunya akan dilakukan? Kalau ini momennya ya Bu, bulan Februari kan sudah selesai ada 2 event. Berarti bulan berikutnya. Bulan apa itu, Maret? Maret bersamaan dengan bulan Ramadan. Nah, di situ pasti banyak kan dekorasi tentang bulan Ramadan mendekati Lebaran kayak gitu. Nah, bisa menangkap bola pada saat bulan itu. Kita bisa observasi, mendampingi mereka supaya melihat lebih banyak lagi contoh bentuk pelayanan tulisan yang ada di sana. Nah, jadi nanti diterapkan juga di sekolah, mungkin bulan berikutnya mendekati Lebaran. Nah, seperti itu. Tambah bervariatif. Oke, ya keren sekali Bu Okta, ide-ide yang ingin dicapai, artinya dari apa yang sudah Bu Okta lakukan itu menjadi tindak lanjutnya. Saya ingin mendengar cerita yang lebih apa ya, lebih keren lagi dari Bu Okta, dari hasil apa yang ingin Bu Okta lakukan sebagai tindak lanjut area pengembangan yang selama ini Bu Okta inginkan gitu. Mungkin itu saja Bu Okta, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk kegiatan pasca observasi yang kemarin kita sudah observasi di kelas ya, sekarang adalah paskanya. Mudah-mudahan sukses di dalam mendidik anak bangsa ini yang menjadi murid atau siswa yang berprestasi dan kreatif. Terima kasih Bu Okta. Mungkin ada masukan dari Bu Yuyun selaku pengajar praktik dari apa yang refleksi dari apa yang sudah kami lakukan di sini. Ya, terima kasih Bu Yeni, Bu Okta, diskusinya keren sekali. Dari hasil video pra observasi sudah saya lihat Bu Yeni dalam memberikan teknik sebelum pembelajaran observasi pembelajaran di kelas sudah sangat bagus. Jadi di sini tadi yang saya tangkap Bu Yeni sudah menyampaikan catatan hasil observasinya ketika di kelas ya, yang ditemui apa saja, kemudian tetapi tidak berasumsi, tidak memberikan penilaian, hanya memberikan penguatan yang positif untuk Bu Okta, sehingga saya rasa dalam memberikan refleksi kemudian umpan balik kepada Bu Okta, Bu Yeni sudah sangat baik karena di sini tidak bersifat menggurui,
ya tidak menjudge Bu Okta harus seperti apa, melainkan sudah menerapkan prinsip-prinsip yang sudah dipelajari dalam kegiatan program kita ya Bu Yeni, sehingga Bu Okta dalam menyampaikan pendapatnya mengalir saja tanpa merasa terbebani gitu. Betul sekali ya. Sehingga nggak kerasa ya Bu Okta ketika Bu Yeni sebetulnya bertanya tetapi tidak bertanya gitu. Sehingga dia kan bisa bercerita dengan sangat leluasa. Nah, ini keren sekali apa yang menjadi titik fokus kita, prinsip-prinsip kita Bu Yeni yang sudah kita pelajari, baik itu bagaimana memposisikan sebagai kemitraan, kemudian prosesnya kreatif dan memaksimalkan potensi dari rekan sejawatnya sudah muncul. Mungkin itu yang penguatan yang saya berikan untuk kedepannya, mungkin banyak berkomunikasi lagi Bu Yeni, tidak hanya dengan Bu Okta, bisa mengembangkan hal-hal seperti ini dengan rekan-rekan sejawat yang lainnya, sehingga seperti yang sudah kita rencanakan, Bu Yeni rencanakan pada saat di awal-awal pendidikan guru penggerak ini, nanti kan ada terkait dengan komunitas praktisi yang akan kita bahas nantinya itu. Nah, jadi bagaimana mengembangkan potensi-potensi teman sejawat seperti Bu Okta ini, bagaimana Bu Yeni? Nanti itu mungkin refleksi yang bisa saya berikan, yang bisa saya sampaikan kepada Bu Yeni dan Bu Okta. Terima kasih atas waktunya, untuk Bu Okta sudah meluangkan untuk menjadi teman sejawat yang diobservasi Bu Yeni, luar biasa sekali saya sampaikan. Terima kasih atas semuanya. Mungkin itu ya Bu Yeni, bisa saya kembalikan lagi ke Bu Yeni. Baik, terima kasih Bu Yuyun selaku pengajar praktik dan Bu Oktaviani yang sudah bersedia menjadi coach saya di dalam kegiatan ini, latihan coaching ini. Mudah-mudahan panjenengan semua sukses. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, terima kasih. sama.